Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raden Aurel Aditya Kusuma dari kelas 12 IF07 akan menjelaskan terkait tugas sub CLO 4 kalkulus lanjut. NIM saya 103112430267. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, soal pertama itu diberikan fungsi skalar f(x)y sama dengan x pangkat 2 min 3y pangkat 2 dan titik P. Ini bakalan menjadi acuan untuk semua soal yang bakalan kita jawab. Oke, untuk yang pertama langsung saja hitung vektor gradien f xy dari fungsi f. Nah, jawabannya pertama kita tahu rumusnya dulu bahwa f xy adalah turunan terhadap x, ya, ini turunan skalar terhadap x dan ini turunan skalar fungsi f terhadap y. Oh, mohon maaf, bukan turunan skalar tapi turunan parsial. Ya, ini adalah turunan parsial. Ya, ini turunan parsial. Turunan parsial terhadap x sama turunan parsial terhadap y. Oke, yang pertama kita cari turunan parsial terhadap x. Fungsi yang kita miliki adalah fx x pangkat 2 min 3y pangkat 2, maka kita turunkan x, ya. Kita turunkan x, ini x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x. Ini 2x. Lalu turunkan min 3 terhadap min 3y pangkat 2 terhadap x. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita turunan parsial terhadap x dan y ini akan menjadi konstansa, yang dimana konstansa ini bernilai 0. Maka turunan negatif 3y pangkat 2 terhadap x itu akan bernilai 0. Nah, setelah kita mencoba breakdown, kita masukkan semuanya ke sini. Jadi fx turunan x terhadap turunan f terhadap parsial terhadap x itu x pangkat 2 kurang min 3y pangkat 2, turunkan lagi. Ini kita yang di sini kita masukkan atau kita jabarkan lagi di bawah itu, maka 2x kurangi 0 itu dari sini, ya. Maka hasilnya turunan parsial terhadap x itu adalah 2x. Next, turunan parsial terhadap y. Jadi ketika turunan parsial terhadap x yang diturunkan adalah y-nya itu konstanta, kalau misalnya di y berarti x-nya itu konstanta, seperti yang dijelaskan oleh Bapak dosen. Maka turunan x pangkat 2 itu konstanta, udah pasti di sini itu 0, ya. Ini 0, jawabannya 0. Nah, selanjutnya turunan dari min 3 ya pangkat 2 itu kita mendapatkan min 6y, yaitu ketika kita breakdown lagi ada min 3 dikali 2y hasilnya min 6y. Nah, maka ini seperti tadi, kita alihkan lagi semuanya ke bawah, kita satukan dan kita tambah atau kita kurangkan. Itu hasil dari turunan x pangkat 2 adalah 0 dan turunan dari min 3y pangkat 2 adalah negatif 6y. Maka jawabannya adalah negatif 6y. Sini. Maka vektor gradien dari f xy di fungsi f itu adalah 2x, negatif 6y. Seperti itu untuk A. Next, kita langsung ke B. Tentukan nilai gradien f xy dari f. Nah, kita akan menentukan nilai gradien. Di sini yang awal tadi kita menentukan vektor gradien, ya, kita sudah menemukan, kita harus mengetahui dulu vektor gradiennya, ya. Maka kita tentukan nilai gradien itu kita mengidentifikasi di titik, ya. Titik mana? Itu titik 1,2 yang tertera di soal. Maka kita harus tahu x-nya itu adalah 1 dan y-nya itu adalah 2. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja. Bahwasanya x-nya ini berapa? 1 kan? Ini kita masukkan jadi 2 kali 1.
Lalu y-nya ini 2, negatif 6 kali 2. Jadi hasilnya itu akan mempunyai ini ya, 2, negatif 12. Selanjutnya hitung turunan berarah f di titik P untuk vektor U dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A 3,4. Nah, pertama kita harus tahu ini adalah rumusnya ya, turunan berarah fungsi f di titik P untuk vektor U. Ini adalah rumusnya, gradien fp dikali U. Nah, itu kita perlu ketahui dulu tadi, perlu ketahui dulu bahwa nilai gradiennya itu nilai gradien itu ada di 2, negatif 12. Ini jawabannya B ya. Maka ubah vektor A menjadi unit U. Pertama kita melihat dulu panjang magnitudonya. Panjang magnitudo dari vektor A itu kita akar kuadratkan. Jadi 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 akar kuadrat. Maka kita hitung kuadratnya akan menghasilkan akar kuadrat 9 tambah 16 itu hasilnya 25. Maka akar kuadrat 5 itu hasilnya sama dengan 5. Ini. Lalu untuk vektor unit U, bagaimana sih A ini ubah menjadi U? Nah, di sini. Ini vektor A dibagi panjang magnitudo A itu 1/5. Ini vektornya 1 dan panjang magnitudo ini 5 ya. Dimasukkan atau dikali dengan vektor A-nya yaitu 3,4. Setelah dikali, karena penyebutnya sama, maka kita akan menghasilkan 3/5 kali 4/5. Nah, ini yang kita hitung adalah turunan berarah. Maka turunan berarah f di titik P untuk vektor U itu kita tinggal kalikan yang tadi. Nah, ini gradien fp kita kalikan dengan vektor unit U yang kita telah cari. Nah, maka ini x kali x, y kali y akan menghasilkan 2 kali 3/5 tambah negatif 12 kali 4/5. Itu setelah dikalikan akan menghasilkan 6/5 min 48/5. Karena penyebutnya sama, ini sama ya, itu tinggal dijumlahkan saja. Maka negatif 48, 6 dikurang negatif 48 adalah negatif 42/5. Jadi jawabannya adalah negatif 42/5. Turunan berarah dari f di titik P untuk vektor U adalah negatif 42/5. Lalu yang D, pada arah mana turunan berarah dari f di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Kita akan mencari nilai maksimum. Pertama, turunan berarah maksimum itu sama dengan gradien f yang mempunyai nilai 2, negatif 12. Maka arah di mana turunan berarah bernilai maksimum adalah arah 2, negatif 12. Ini adalah arahnya ya. Lalu kita menghitung nilai maksimum turunan berarah. Pertama, panjang dari gradien fp itu sama dengan panjang dari ini ya, turunan berarahnya atau nilai arahnya. Itu kita tinggal masukkan dalam akar lalu dibagi 2. Bukan dibagi 2, mohon maaf, dipangkatkan 2 plus negatif 12 pangkat 2, maka akan menghasilkan 4 plus 144 dalam vektor, dan ketika dijumlahkan menghasilkan 148 akar pangkat. Nah, kita mencari pengkalian paling sempurna dari 148 itu ada 4 kali 37. Maka 4 kali 37 ini kita masukkan lagi kepada panjang ya. 4 kali 7 ini kita masukkan lagi kepada panjang. Panjang dari gradien f di titik P yaitu 4 kali 7 akar pangkat. Kita pisahkan. Akar pangkat 4 kali akar pangkat 37 akan menghasilkan 2 akar pangkat 37. Nah, ini menjadi nilai maksimumnya. Nilai
maksimum. Lalu yang 1E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah D, V, F, P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrinya. Pertama kita harus tahu gradien FV itu adalah 2,-12. Lalu vektor unit V-nya kita misalkan dulu bahwa vektor unit V ini Vx dan Yx. Karena V adalah vektor unit, maka panjangnya adalah V2x plus V2y sama dengan 1. Maka kita coba mulai mencari, kita masukkan persamaan yang tadi, turunan berarah dari F di titik P untuk V adalah 0. Kita coba masukkan, maka akan menghasilkan 2,-12 dikali Vx, Vy sama dengan 0. Nah ini kita sesuaikan X dengan X ya, jadi 2 Vx plus -2 Vy sama dengan 0 akan menghasilkan 2 Vx, 12 Vy. Nah ini hasil perkalian dari sini ya. Lalu kita menjelaskan persamaan Vx dalam Vy. 2 Vy sama dengan 2 Vx sama dengan 12 Vy. Maka Vx sama dengan 6 Vy. Jadi dibagi habis. Lalu kita substitusi Vx sama dengan Vy ke Vx2 per X plus V2y sama dengan 1. Nah kita langsung aja 6 Vy pangkat 2 plus V2y sama dengan 1. Lalu turun lagi jadi 36 V pangkat 2 Y plus V2y. Lalu 37, ini satunya di bawah sini ya, jadi 37 V 2y sama dengan 1, lalu V2y sama dengan 1 per 37. 37 nya pindah ke sini, pindah ruas, maka V sama dengan akar pangkat 1 per 37, dan maka ini pun sama dengan nilai dengan 1 per akar pangkat 37. Nah, selanjutnya cari nilai Vx untuk setiap nilai Vy. Vy 1 per akar pangkat 37 Vx sama dengan 6 Vy sama dengan 6 kali 1 per tingkat 7, maka akan menghasilkan 6 per akar pangkat 37. Nah, jadi ini hasilnya ada 2 ya. Nah selanjutnya kita cari yang Vy negatif negatif 1 per 37, ini udah pasti. Lalu yang terakhir Vx 6 Vy sama 6 kali negatif 1 per 37, ini V nya ya, maka masukkan 6 negatif 6 per 37. Nah ini juga, maka ini adalah jawabannya bahwa dimana turunan berarah ya dari F di titik P sama dengan 0 untuk V itu ada di sini. Yang pertama ada di 1 per 37,6 per akar pangkat 37 juga. Yang satu ada di negatif 1 per akar pangkat 37 dan negatif 6 per akar pangkat 37. Maka makna geometrisnya adalah bergerak ke arah ini tidak mengubah nilai fungsi secara instan, yaitu pergerakan tersebut berada di sepanjang kurva leher dari fungsi f di titik P. Jadi ini makna geometrinya. Oke, next kita ke nomor 2. Yang nomor 2 ini diberikan fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y pangkat 2. Pertama kita hitung turunan parsial pertama ya, fx dan fy. Itu turunan parsialnya itu kita tinggal turunkan saja karena turunan terhadap x, maka y nya ini konstanta 0 seperti yang saya sampaikan. Jadi turunan dari x per 3 adalah 3x pangkat 2, lalu turunan dari negatif 3x adalah negatif 3, turunan dari y pangkat 2 adalah 0 karena dia konstanta. Maka karena ini 0 kita hilangkan, kita akan menghasilkan turunannya itu 3x pangkat 2 kurang 3. Yang kedua, kita akan menurunkan terhadap y, di mana x ini akan jadi konstanta dan nilainya itu 0. Maka sudah pasti 0, 0 plus 2y, 2 nya diturunkan, maka 2y akan menghasilkan 2y.
Nah, sekarang kita tentukan titik stasioner dari fungsi f(x)(x). Maka turunan dari fungsi f adalah 3 x pangkat 2 kurang 3. Maka ini kita tinggal coba untuk masukkan ke persamaan, itu 3x pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 3-nya, jadi 3x pangkat 2 sama dengan 3. Kita pindahkan lagi 3-nya, x pangkat 2 sama dengan 3 per 3, maka x pangkat 2 sama dengan 1. Maka kuadratnya juga akan menghasilkan atau dipindahkan menjadi x sama dengan akar pangkat 1. Ya, akar pangkat 1, maka x ini bisa kita tentukan itu bisa 1 atau negatif 1. Nah, maka kita coba ke yang fy, kita turunkan fy tadi 2y sama dengan 0, masuk ke persamaan, 2-nya langsung dipindah ke bawah, maka y sama dengan 0. Maka ketika x sama dengan 1 dan y 0, itu akan menjadi titik stasioner pertama. Dan negatif 1, dan di negatif 1 dan y sama dengan 0, dan mohon maaf, ketika x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 0, maka titik stasioner itu yang kedua. Maka titik stasioner dari fungsi f(x, y) adalah 1,0 dan negatif 1,0. Itu. Selanjutnya kita akan menghitung turunan parsial kedua dari fx dan fy dan fxy. Pertama kita ketahui bahwa turunan pertama dari x itu ada 3 akar pangkat 2 kurang 3 atau min 3. Lalu turunan pertamanya dari fy itu ada 2y. Maka kita hitung yang pertama itu turunan kedua dari fx. Turunan yang kedua, maka hasil dari turunan pertama kita turunkan lagi akan menghasilkan 3 kali 2x kali 0, karena ini diturunkan sama dengan 0 konstanta ya. Maka hasilnya 6x kurang 0 yaitu 6x. Itu turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua terhadap di x, sekarang kita di y itu terhadap y itu 2y sama dengan 2, karena sudah tidak ada yang diturunkan lagi gitu, karena y-nya ini langsung diturunkan, ya udah hasilnya 2. Nah, lalu di fxy kita melihat bahwa semuanya terhadap ini akan menjadi konstanta, maka hasilnya itu bakalan jadi 0 ini ya. Oke. Sekarang yang diujilah titik stasioner apakah minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Fungsi fxy x pangkat 3 kurang 3x plus y pangkat 2 memiliki titik stasioner 1,0 dan negatif 1,0. Turunan parsial keduanya adalah tadi sudah kita dapatkan, yaitu 6. Turunan parsial dari y-nya itu yang keduanya itu 2, dan turunan parsial dari fxy-nya itu 0. Kita lihat diskriminan. Kita mencari diskriminan dulu ya, dxy atau diskriminan d di x dan y itu sama dengan turunan parsial dari x dan y dikurangi akar pangkat mohon maaf diturunkan ini fxy kuadrat itu. Jadi 6x 2 kurang 0 kuadrat. Maka ini akan menghasilkan 6x kali 2 itu 12x. Nah, kita coba uji titik yang tadi kita temukan, yaitu uji titik 1,0. Kita masukkan diskriminannya sama dengan 12x, maka karena di sini titiknya 1,0, maka 12 kali 1 sama dengan 12. Nah, karena diskriminan 1,0 sama dengan 12 lebih besar dari 0 dan turunan parsial di x-nya itu 1,0, maka 6 kali 1 sama dengan 6 lebih besar dari 0. Maka titik 1,0 adalah minimum global. Lalu kita uji titik satu lagi nya, yaitu min 1,0. Kita diskriminannya tetap masukkan, diskriminannya itu 12, maka langsung dikali oleh negatif 1, masukkan negatif 12. Karena diskriminannya itu negatif 12 itu lebih kecil daripada 0, maka titiknya adalah titik plana. Ini ya jawabannya. Nah, sekarang kita ke soal 2 yang di mana jika ada titik minimum atau maksimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Nah, minimum lokal yang ditemukan adalah 1,0. Nilai fungsi di titik ini kita tahu bahwasanya
Kita masukkan lagi itu F1 pangkat 3 min 31 plus 0 pangkat 2, maka akan menghasilkan 1 kurang 3 plus 0 akan menghasilkan min 2. Nah, kita akan halus lanjutnya. Ini untuk minimum lokal ya. Nilai fungsi di titik minimum lokal ini telah terjawab di sini, yaitu min 2. Nah, sekarang analisis global. Pertama, kita pertimbangkan perilaku fungsi saat x menuju tak hingga. Misalnya jika y sama dengan 0, maka f x, 0 adalah x pangkat 3 kurang 3x. Saat x menjadi sangat negatif, x pangkat 3 akan mendominasi dan menuju min tak hingga. Oleh karena itu, f x y dapat mencapai nilai sekecil mungkin. Lalu yang kedua, kita pertimbangkan perilaku fungsi saat x menuju plus tak hingga. Jika y sama dengan 0, maka fx 0 sama dengan x pangkat 3 kurang 3x. Nah, maka saat x menjadi sangat positif, x akan mendominasi dan menuju plus tak hingga. Oleh karena itu, fx y dapat mencapai nilai sebesar mungkin. Maka kesimpulannya ya, titik minimum lokal 1,0 dengan nilai negatif 2 bukanlah minimum global, karena fungsi dapat mencapai nilai yang lebih kecil, dan tidak ada maksimum global untuk fungsi karena fungsi dapat mencapai nilai yang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.